Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nur Hasan, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, juga sahabat-sahabat PI7D yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Robiah Umi Hakim selaku moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Aisyah, Nuriyati, Rani Nurfitri, Rola Rizka, Salma Nadila, dan Repi Wahyuni. Pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan membahas mengenai sistem pendidikan di Jerman. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan derasnya arus informasi mengenai sistem pendidikan di berbagai kawasan, upaya-upaya memahami beragam sistem pendidikan di berbagai belahan dunia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan dan perbaikan pendidikan di banyak negara. Negara Jerman dipilih karena keunggulan yang dimiliki dalam sistem pendidikannya. Saat ini, Jerman merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik, di mana negara Jerman menduduki peringkat ke-13 seperti dikutip dari Education for All Global Monitoring Report 2011 UNESCO. Pada tahun 1970, sistem pendidikan Jerman sudah mampu meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan. Hanya sekitar 25 tahun setelah Jerman dengan kekalahannya pada Perang Dunia mampu bangkit dalam sistem pendidikannya. Berbagai keunggulan Jerman di bidang kedokteran, teknologi, sastra, dan seni merupakan keberhasilan sistem pendidikan Jerman yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pasca kekalahan Perang Dunia Kedua. Tak aneh bila saat ini Jerman menjadi negara tujuan bagi banyak mahasiswa internasional. Oke, pokok-pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yang akan dibahas oleh kelompok 1, yang pertama, sejarah perkembangan pendidikan di Jerman, filsafat dan tujuan pendidikan di Jerman, struktur dan jenis pendidikan di Jerman, manajemen pendidikan di Jerman, juga sistem pengajian guru di Jerman. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas materi pertama. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah perkembangan pendidikan di Jerman. Dalam membincangkan perkembangan pendidikan di Jerman ini, ada beberapa periode yang berpengaruh di dalamnya. Periode yang pertama yaitu Republik Weimar. Konstitusi Weimar yang disahkan pada 1918 mendirikan sebuah federasi negara bagian berbentuk republik. Dan dalam hal ini, pendidikan dijadikan sebagai kegiatan kerjasama antara pemerintah federal, negara bagian, dan kota praja yang berbagi tanggung jawab dan kekuasaan. Saat itu diperkenalkan pendidikan dasar 4 tahun di Grundschulen untuk semua anak. Selain itu, regulasi yang berhubungan dengan hati nurani dan menjadikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran pilihan, baik bagi guru maupun murid. Periode yang kedua yaitu periode Nazi. Pada 1993, Nazi mengambil alih kontrol atas Jerman dan menyapu bersih semua prestasi yang dicapai oleh Republik Weimar. Di bawah kendali Nazi ini, bentuk pemerintahan terpusat pertama kali diperkenalkan dan satu-satunya dalam sejarah di Jerman. Pendidikan dijadikan tujuan nasional dan diperkenalkan sebuah sistem sekolah terpadu yang dimulai dari taman kanak-kanak sampai juga universitas. Sekolah menengah dipilih sebagai sekolah pelatihan untuk para pemimpin Orde Baru ini, dan kurikulum dirombak sepenuhnya untuk memenuhi tujuan itu. Nah, pendidikan Nazi menekankan doktrin ras supremasi Jerman dan keharusan untuk menghukum siapa saja yang melakukan kejahatan yang dilakukan untuk menentang rakyat Jerman. Nah, selain itu, bahasa Latin dan Yunani dibatasi. Nah, bahasa Inggris dijadikan bahasa asing utama. Periode yang ketiga yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman terbagi menjadi 2 bagian, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur.
Pendidikan di Jerman Barat lebih mengacu pada pendidikan terpadu. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kembali Grundschulen 4 tahun wajib sekolah yang diikuti oleh semua anak. Dan banyak inovasi yang dilakukan, akhirnya 4 tahun menjadi 6 tahun wajib belajar. Nah, itu adalah periode-periode pada sejarah perkembangan pendidikan di Jerman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan tujuan pendidikan di Jerman. Berdasarkan sejarah, pendidikan di Jerman berasal dari dua sumber, yaitu gereja dan negara. Pengumuman resmi mengenai wajib belajar pada beberapa daerah semenjak akhir abad ke-17 dapat dianggap sebagai penanda resmi bahwa masalah pendidikan adalah tanggung jawab negara. Semenjak itu pula, pengaruh gereja secara umum berkurang. Maka masalah pendidikan mulai saat itu terletak terutama pada kekuatan politik para guru, orang tua, siswa atau mahasiswa sebagai kelompok yang langsung terlibat untuk menentukan keadaan pendidikan serta perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan. Dan mereka memandang pendidikan sebagai modal utama untuk membangun ekonomi dan ideologi negara tersebut. Adapun tujuan pendidikan di Jerman yang dinyatakan dalam undang-undang ada dua. Yang pertama, untuk membentuk individu yang maju secara fisik, moral, dan intelektual. Dan yang kedua, tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang kreatif secara sosial yang memiliki minat terhadap matematika dan ekonomi. Sekian, saya kembalikan kepada Kemudian materi selanjutnya adalah struktur dan jenis pendidikan. Pada tahun 1992, Länder Jerman Timur sedang melakukan reformasi mendasar. Tidak ada gambaran akurat yang dapat diberikan mengenai struktur menyeluruh yang mencakup seluruh Jerman. Akan tetapi, sistem pemberian ijazah yang ada di Jerman Barat juga sama dengan yang ada di Jerman Timur. Kemudian ada satu pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi. Tergantung pada negara bagian. Wajib sekolah di Jerman berlaku 9 atau 10 tahun dengan normal anak masuk sekolah pada usia 6 tahun. Jika seorang siswa gagal mendapatkan sertifikat tamat belajar, ia tidak lagi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan formal, dan hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang bersangkutan. Pendidikan dasar biasanya berlangsung 4 tahun, tetapi ibu kota negara Berlin melaksanakan sistem pendidikan dasar 6 tahun. Beberapa negara bagian lainnya melaksanakan pengajaran tambahan 2 tahun pada grade 5 dan 6 dalam suatu lembaga perantara yang memberikan berbagai jenis pelajaran sebagai persiapan masuk ke program-program sekolah menengah. Nah, dari kelompok umur yang sama, 28,8% memasuki program atau sekolah yang lebih tinggi yang dikenal dengan real school. Kadang-kadang disebut juga middle school, tetapi ini pengecualian. Ialah penggabungan fakultas pendidikan guru ke dalam universitas yang sudah ada, atau peningkatan fakultas pendidikan guru menjadi universitas. Yang kedua adalah pendidikan prasekolah. Nah, pada abad ke-18 dan 19 muncul lembaga-lembaga untuk mengurus kesejahteraan anak yang membutuhkan bantuan yang pada awalnya menyediakan pengajaran keagamaan atau kitab Injil. Pendidikan ini diarahkan pada pengendalian dampak-dampak negatif yang bermacam-macam akibat industrialisasi. Pendidikan prasekolah ini melayani anak-anak dari usia 3 tahun dan guru-gurunya disiapkan melalui pendidikan kejuruan khusus. Pendidikan prasekolah lazimnya tidak punya kurikulum untuk belajar membaca dan menulis atau berhitung. Yang ketiga ada pendidikan khusus. Pada tahun 1989, baik di Jerman Timur maupun Jerman Barat, kira-kira ada 4% siswa tercatat pada lembaga-lembaga yang khusus melayani anak-anak cacat.
Biasanya anak-anak cacat diklasifikasikan berdasarkan cacat alami yang menimpanya, seperti buta, cacat fisik, gangguan mental, dan sebagainya. Ada 2 kategori yang termasuk program pendidikan khusus, yaitu yang disebut kelainan tingkah laku dan kesulitan belajar pada pendidikan khusus. Nah, kemudian ada 4 pendidikan vokasional, teknik, dan bisnis. Pendidikan vokasional diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri, sedangkan ijazah diberikan oleh Kamar Dagang, Industri, atau Keuangan. Program ini sering disebut sistem ganda. Sertifikat atau ijazah ini adalah resmi dan diakui oleh negara. Satu sekolah yaitu Fajmanasium. Secara resmi sekolah ini termasuk sekolah umum pada tingkat menengah ke atas. Program kurikulumnya diarahkan pada bidang ekonomi dan sosial dan teknik. Secara keseluruhan, sistem pendidikan vokasional, teknik, dan bisnis ini diselenggarakan dengan seperangkat peraturan yang mencakup persyaratan masuk, transisi, dan kualifikasi kelulusan. Kemudian ada yang kelima, pendidikan orang dewasa dan pendidikan non-formal. Pendidikan bagi orang dewasa ini di Jerman dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu kategori umum, vokasional, dan politik. Mata pelajaran yang diajarkan mencakup yaitu bahasa, ekonomi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, kesehatan, kerajinan tangan, sekolah persamaan politik, dan ilmu-ilmu sosial, pendidikan, psikologi, dan teologi, kesastraan, dan seni. Mata pelajaran yang diberikan pada Volksskolen dapat dianggap sebagai pendidikan vokasional orang dewasa, maka institusi ini menjadi sangat penting sebagai penyelenggara program itu. Nah, pendidikan politik bagi orang dewasa diartikan terutama sebagai kegiatan yang erat hubungannya dengan partai politik dan juga berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh sertifikat-sertifikat kerja. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikannya. Di mana manajemen pendidikannya itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama otorita, yang kedua pendanaan, yang ketiga personalia, yang keempat kurikulum, yang kelima ujian kenaikan kelas dan sertifikasi, yang keenam evaluasi dan manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang otorita. Konstitusi federal itu telah menetapkan wewenang Länder atas pendidikan. Nah, maka beberapa ländernya itu membuat ketentuan dalam konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan dan seluruhnya itu melalui proses legislatif. Pengaturannya itu mencakup tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Nah, dalam negara bagian itu bertanggung jawab pendidikannya itu terletak pada level kementerian kabinet yang sering disebut dengan Kementerian Kebudayaan. Nah, pada negara-negara bagian yang luas itu daerahnya, sekolah itu tidak dikontrol secara langsung oleh kementerian negara bagiannya itu, tetapi melalui badan administratif regional yang merupakan bagian dari badan eksekutif tanpa pasangan atau counterpart langsung dari pihak legislatif atau DPR-nya. Nah, masyarakat setempat itu biasanya punya tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan, ada kalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf. Supervisi atau inspeksi terhadap sekolah itu merupakan tugas kementerian negara bagian. Secara langsung atau tidak, dengan beberapa pengecualian, gereja-gereja negara bagian itu tidaklah melakukan fungsi supervisi terhadap sekolah. Nah, secara resmi ada 3 fungsi supervisi sekolah, yaitu fungsi pedagogis, hukum, dan servis masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada pendanaan. Dengan pengecualian pendidikan tinggi, keuangan pendidikan itu sepenuhnya berada di tangan Länder dan masyarakat setempat. Secara umum, seluruh biaya personil itu ditanggung oleh pemerintah negara bagian
dan infrastruktur ditanggung oleh masyarakat. Hampir semua program pendidikan, termasuk pembebasan uang kuliah pada pendidikan tinggi. Selanjutnya, yang keempat ada kurikulum. Menteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan mereka melakukan itu melalui 3 jenis instrumen, yaitu yang pertama, tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran yang disesuaikan dengan grade dan jenis sekolah. Yang kedua, pedoman kurikulum, dan yang ketiga, pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks. Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah, sering dinyatakan pada mukadimah suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Ini diputuskan oleh Kementerian Negara bagian dan mencakup silabus, rekomendasi metode mengajar, dan kadang-kadang juga model rencana pelajaran. Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai di sekolah-sekolah Jerman tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Negara bagian. Selanjutnya, yang kelima, ada ujian kenaikan kelas dan sertifikasi. Tes formal pada prinsipnya tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak sekolah. Pengecualian itu hanya untuk keperluan diagnostik, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis kesulitan belajar membaca dan menulis karena kondisi pada otak. Kemudian, seperti telah disebutkan terdahulu, tidak ada kenaikan kelas secara otomatis, tetapi kelas mengulang juga sudah hampir tidak dilaksanakan lagi. Hanya 1,5% per kelas di pendidikan dasar dan kira-kira 4% di sekolah tingkat menengah pada tahun 1990. Sertifikat dan diploma yang dicapai di universitas dan ujian-ujian negara bagian dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memasuki program pendidikan yang lebih tinggi dan juga mengandung nama-nama profesional termasuk gelar akademik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu evaluasi dan penelitian pendidikan. Tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan. Komponen Jerman dalam asosiasi internasional untuk penelitian penilaian pencapaian pendidikan dalam bidang membaca merupakan survei pertama dalam 2 dekade terakhir yang didasarkan pada sampel probabilitas siswa secara nasional. Apabila dibandingkan dengan negara lain, Jerman belum banyak melakukan penelitian empiris dalam bidang pendidikan. Oke, materi yang terakhir yakni tentang sistem penggajian guru di negara Jerman. Menurut laporan survei yang dibuat oleh Vertigens Foundation mengenai rata-rata gaji guru di sejumlah negara, seperti dikutip dari Huffington Post, menunjukkan bahwa negara Jerman berada pada urutan ketiga gaji tertinggi guru, yang mana guru mendapatkan gaji rata-rata sebesar 42.524 US dollar atau dalam rupiah senilai 470 juta per tahunnya, atau bisa kita hitung sekitar 65 juta per bulan. Akan tetapi untuk seseorang bisa menjadi guru itu tidaklah mudah. Mereka harus menempuh pendidikan kurang lebih selama 7 tahun, dan semakin tinggi tingkatan mengajar guru, maka semakin besar pula penghasilan atau gaji yang ia terima. Contoh seperti yang mengajar sekolah dasar, sekolah menengah atau menengah pertama, ataupun yang mengajar di perguruan tinggi, maka gaji yang mereka terima itu berbeda. Akan tetapi semakin besar gaji yang mereka terima, maka semakin besar pula pajak yang harus mereka bayar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirobbilalamin. Penyampaian materi dari kelompok 1 mengenai sistem pendidikan di Jerman telah selesai. Selanjutnya, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dari penyampaian materi yang telah sahabat-sahabat saya sampaikan. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan pendidikan di Jerman terbagi menjadi beberapa periode, antara lain periode Republik Weimar, periode Nazi, dan periode setelah Perang Dunia Kedua. Sistem pendidikan di Jerman memandang pendidikan sebagai modal utama untuk membangun ekonomi dan ideologi negara tersebut. Struktur sistem pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar, menengah,
dan pendidikan tinggi, pendidikan prasekolah, pendidikan khusus, pendidikan vokasional, teknik, bisnis, serta pendidikan orang dewasa dan pendidikan nonformal. Di Jerman, jenjang pendidikan pra-perguruan tinggi itu hanya ada 2, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kalau di Indonesia, pendidikan pra-perguruan tinggi ada 3, yaitu SD, SMP, dan SMA. Dari sisi waktu juga berbeda. Di Indonesia memerlukan waktu normalnya 12 tahun sebelum ke jenjang perguruan tinggi, sedangkan di Jerman memerlukan waktu 13 tahun. Negara Jerman berada pada urutan ketiga gaji guru tertinggi, yaitu rata-rata gaji guru sebesar 471 juta per tahun. Sementara Indonesia berada di urutan ke-30, yakni sebesar 34,4 juta per tahun. Konsistensi Jerman untuk menjaga kualitas pendidikannya dengan cara memberikan perhatian tinggi mulai dari sistem pendidikan dasar dan menengah, sehingga perhatian besar Jerman terhadap kualitas pendidikannya akan berdampak bagi kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan. Oke, cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pendidikan di Jerman. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat PI7D yang telah berkontribusi aktif pada mata kuliah perbandingan pendidikan hari ini. Saya tutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.